Oke, selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan adik-adik semua ya. Sambil yang lain datang, kita teruskan pembahasan kita ya. Oke, kita ya, adik-adik ikutin. Jangan malu-malu kalau ada bagian yang tidak paham, tanyakan saja langsung ya. Oke, kita teruskan. Tadi kita sudah membahas nomor 5 yang berkaitan dengan fungsi genap. Nah, untuk nomor 6, dia ini integral substitusi lagi ya. Integral substitusi. Oke, kita misalkan U-nya sama dengan 5 dikurang X kuadrat. Jadi turunan U terhadap variabel X-nya sama dengan minus 2X. Jadi dx sama dengan du per minus 2x. Maka soal kita, apakah batasnya kita ubah? Kita ubah aja lah batasnya ya. Jadi untuk x sama dengan 1, nilai u adalah 4. Sedangkan untuk x sama dengan 2, nilai u adalah 1 ya. Nah, maka integral itu bisa kita tulis menjadi integral dari 4 sampai 1 ya, 2x dikali akar u du dibagi min 2x. Min 2x dengan 2x kita coret, yang tertinggal min 1 ya. Jadi min integral 4 sampai 1 u pangkat setengah du. Nah, ini kita ubah aja ya jadi positif aja. Integral dari 1 sampai 4 gitu. U pangkat setengah du ya. Supaya lebih enak aja nulisnya kan. Sekarang kita integralkan berarti ini 3/2. 1/3/2 berarti 2/3. Terus U pangkat 3/2 dari 1 sampai 4. Yang pertama kita hitung batas atas dulu. Jadi 2/3 dikali 4 pangkat 3/2 dikurang 2/3 dikali 1 pangkat 3/2. Dari sini kita dapatkan ini berarti 2/3 dikali 8 ya, 16/3 dong. Dikurang yang ini 2/3 sih. Maka 16/3 dikurang 2/3, 14/3. Ya, jawabannya D ya. Oke, seperti itu. Untuk nomor 6. Kalau ada yang kurang jelas dengan jawaban ini, silahkan ditanyakan. Integralnya integral substitusi ya. Tapi kalau sudah jelas ya kita lanjut.
Halo? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kita lanjut ya. Kalau tidak ada pertanyaan. Hapus ya. Nomor 7. Sama ini. Cuma nomor 7 hati-hati ya. Nomor 7 bisa integral substitusi. Bisa. Cuman susah. Bisa juga integral substitusi ini. Cuman kan integral substitusi ciri khasnya adalah bentuk perkaliannya itu yang satu pangkatnya lebih rendah. Ini X, di sini X juga sama-sama pangkat 1. Jadi integral substitusi kurang efektif. Bisa nggak dikerjakan dengan integral substitusi misalnya? Bisa. Tapi kurang efektif gitu ya. Lebih efektif kita kerjakan dengan integral parsial. Jadi nomor 7 kita ini kita kerjakan dengan integral parsial. Oke, kita lihat soalnya, kita tuliskan. Integral dari X dikali akar 1 tambah X dx ya. Sama dengan, nah ini langsung kita bagi 2. Begini ya. Buset, belok-belok. Nah, udahlah. Nah, diturunkan yang ini, yang kiri diturunkan terus. Turun dari X adalah 1. Turun dari 1 adalah 0. Nah, kalau sudah 0 berhenti. Nah, sekarang yang di sebelah kanan diintegralkan. Ini integralnya bagaimana caranya? Ingat ya, integral substitusi. Jadi ini U pangkat setengah ini. U pangkat setengah diintegralkan jadi 3/2. Berarti di sini 2/3. 2/3 1 tambah X pangkat 3/2. Gitu. Ya. Integralkan lagi. Wow. 5/3 jadinya ya. 5/3 berarti jadi 3/5 dong. 5/2, sorry. 2/5. Nah, 2 kali 2 4, berarti 4/15. 1 tambah X pangkat 5/2. Nah, udah sejajar dengan nolnya, jangan diintegralin lagi ya. Stop sampai situ aja. Kemudian ikuti cara tanjalinnya, kalikan miring-miring begini. Nah, miring ya, serong. Ini tandanya positif, ini tandanya negatif. Nah, gitu aja. Integralnya integral tak tentu ya. Tak tentu berarti pakai C. X dikali 2/3. Ya, 2/3 X berarti 2/3 X. Terus ini 1 tambah X pangkat 3/2. 1 tambah X pangkat 3/2. Kemudian 1 kali 4/15. Kali min, berarti min. Min 4/15. 1 ditambah X pangkat 5/2. Berikan dia suatu konstanta. Jadi jawabannya A. Sebetulnya jawaban ini biasanya nggak kayak gini ya. Cuman kalau kita tuliskan lagi rada panjang ya. Biasanya pakai akar-akar tuh jawabannya. Jadi ini kalau kita teruskan lagi dia jawabannya itu ini diubah jadi akar gitu. Sebenarnya memang nggak masalah sih. Sama aja. Jadi biasanya itu 2/3 X, terus di sini 1 tambah X, akar gitu biasanya. Nah, gini nih. Terus di sini dikurang 4/15, 1 tambah X kuadrat, akar 1 tambah X biasanya. Terus C gitu ya. Tapi dia nggak mau bikin pilihan kayak gini, ya udah nggak apa-apa. Pilihannya seperti itu. Ya malah makin mudah ya. Karena pilihannya itu masih bentuk dasar eksponennya. Itu jawaban nomor 7.
Gitu ya. Oke. Bagi adik-adik yang ingin bertanya nomor 7, silakan. Jika tidak ada, kita teruskan. Nomor 8. Nomor 8 sama seperti nomor 7, cuman ini integral tentu ya. Iya, ini mah nggak ada beda soalnya ini. Sama persis ya, berarti ya apa ya? Hasilnya ini aja kita ambil ya. Kan udah itu kan. Nggak ada bedanya kok, cuman batasnya doang kan. Jadi ya sama dengan, langsung kita jawab aja ya. Sama toh. Jadi 2/3 X 1 tambah X pangkat 3/2 dikurang 4/15 1 tambah X pangkat 5/2 dari 0 sampai 3 ya. Nah gitu ya. Sama. Jadi tinggal dihitung aja. Pertama 2/3 dulu. Kali 3. 1 tambah 3 pangkat 3/2. Kurang 4/15. 1 tambah 3 pangkat 5/2. Kemudian jangan lupa dikurang yang 0 itu juga ya. 0 itu hati-hati ya. Harus disubstitusikan ya. Kadang-kadang ada hasilnya, hati-hati ya. Walaupun kadang sih nggak ada juga sih. Tapi kalau bentuk-bentuknya nyeleneh begini hati-hati. Bisa kadang ada dia. Nah ini nih, yang belakangnya ada ini. No. Walaupun 0 ada dia. Ya kan? Jadi hati-hati. 0 ini walaupun 0 di situ, udahlah nggak usah dimasukin gitu. Taunya ada. Kalau yang ini oke, 2 kali ini apa ini? 2 kali 8, 16. Kemudian di sini 4/15 dikali berapa ini? 32 ini. Wow, lumayan gede. Terus yang ini 0, kayak 0. Tapi yang ini enggak ada ini, min 4/15 gitu. Nah, berarti hasilnya 16 dikurang 4 kali 3 2, 4 kali 2 8, 128/15. Ini jadi tambah 4/15. Jadi 16 dikurang 124/15. Ya, ini 124/15 itu ya harus kita bagi 15 ya. Apa ya? Seratus 124 bagi 15 aja ya. Dapat 8, nggak nyampe. 7. 8 kali 5, 40. Oh, dapat 8. 120 baru. Sisa 4. Berarti 8 4/15. Nah, ini kalau dikurangkan ya berarti 7. 7 11/15. Oke, jawabannya adalah C.
Oke adik-adik, kita sudah sampai di nomor 8 ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut. Next. Oke, masuk nomor 9. Nomor 9 ini sebenarnya sih integral substitusi juga ya. Ya, kita lihat di sini integral dari 0 sampai 4 fx dx adalah akar 2. Pertanyaannya berapakah integral dari 0 sampai 2 x fx kuadrat dx. Berarti ini kita lakukan juga integral substitusi ya. Kita lakukan substitusi. Misalkan fungsi U-nya adalah yang x kuadrat. Maka du per dx itu adalah 2x. Sehingga dx-nya sama dengan du dibagi 2x. Maka integral ini dapat kita tulis integral dari, nah di sini batasnya pun harus kita ubah juga lah. Untuk x0 berarti dapat U-nya 0 juga. Untuk x4 dapat U-nya 16 ya. Nah kayak gini ya. Wow, 16. U sama dengan x kuadrat. U-nya 0 ya, 0 sampai 4 itu ya, 16. X-nya 4, U-nya 16. Oh ya, udah benar itu. Berarti integralnya ini dari 0 sampai 16. Dari 0 sampai 16, X dikali FU. FU, terus dx-nya du per 2x. Nah, berarti jadi setengah ya. X-nya habis nih, coret. Seret, seret. Sehingga menjadi integral, ini ada per 2 ya. Setengah dari integral 0 sampai 16 FU du. Harus 0 sampai 16 dong. Ini nggak nyambung ya. Nggak nyambung ini. Aduh. Di sini X-nya bukan 4 tapi 2. Alah. 0 sampai 2 ini kan ya. Ini 0, ini 2 bukan 4 ya, ampun. Ini 2 ya. Jadi di sini 2 berarti U-nya 4 gitu. 2 pangkat 2. Jadi batasnya itu bukan sampai 16 tapi sampai 4 aja. Nah gitu. Jadi ini sama dengan sampai 4 ya. Gitu. Nah gitu ya. Sama aja ini ditulis seperti yang saya bilang tadi.
Ini sama aja kita tuliskan setengah integral 0 sampai 4 fx dx. Kalau fu du ya sama aja fx dx. Berarti setengah dari akar 2. Jadi setengah akar 2 ya. Alias itu akar 2 per 2. Jawabannya B ya, yang lebih tepatnya. Bagi yang tidak sependapat boleh ditanyakan ya. Di kuncinya masalahnya C itu. Tapi hasil perhitungan begini dapatnya B. Ya udahlah. Siapa tahu ada yang lebih teliti lagi. Kali-kali saya ada yang nggak pas ini ngitungnya. Coba kalian lihat. Oke. Kalau sudah tidak ada yang bantah berarti kita lanjut. Nah, oke. Nomor 10. Nomor 10 sih integral substitusi biasa ya. Ini seperti yang tadi. Kita misalkan. Misal yang dalam akar ini ya, yang kita misalkan sebagai U. X pangkat 3 dikurang X kuadrat dikurang 1. Maka du per dx-nya adalah 3x kuadrat dikurang 2x. Jadi dx sama dengan du dibagi 3x kuadrat dikurang 2x. Nah, sekarang soalnya kita tulis integral 6x kuadrat dikurang 4x. Ini berarti akar U du per 3x kuadrat dikurang 2x. Nah, kalau dicoret jadi 2 ya. Kita coretkan ini hasilnya 2. Jadi hasilnya adalah 2 kali integral U pangkat 1 per 2 du. Berarti menjadi 2 kali, ini berarti 2 per 3. U pangkat 3 per 2 ditambah sebuah konstanta. Jadi hasilnya 4 per 3. Kemudian ini akar pangkat 2 dong. Dari U pangkat 3. Jadi X pangkat 3 dikurang X kuadrat dikurang 1 pangkat 3 ditambah C. Jadi ini jawabannya adalah Charlie ya. Oke. Kita sudah selesai membahas sampai nomor 10 ya. Nah, kita masih punya banyak waktu. Nah, sekarang giliran adik-adik kembali yang ngerjakan soalnya. Kerjakan.
Dibahas, kerjakan dibahas. Oke. Nomor 10 ini silakan di SS. Oke, kalau sudah kita ke soal kita. Ini dia soalnya. Nah, kita geser ya. Up. Sebenarnya sih nggak susah-susah ya. Kayak gitu-gitu doang. Ini ada pilihan E-nya tidak ini? Tapi nanti terlalu jauh ke bawah. Oh ada. Udahlah ya, segitu kelihatan semua. Silakan dicoba dulu. Nomor 1. Kak, itu batasnya dari 0 ke mana, Kak? Berarti yang nomor 1 dulu lah ya. Mau ditunjukin semuanya malah nggak bisa. Raiso. Berarti raiso. Nah gini aja lah ya. Nah gitu. Satu-satu aja dulu lah ya. Ora iso. Sebenarnya sih nomor 2 juga bisa sih. Tinggal pilihannya doang nanti dicocokin. Oke, silakan. Ini agak rese dikit soalnya ya. Aduh. Hmm.
Oke. Sudah dicoba ya adik-adik. Bagaimana Maudilah Lira nomor 1 dapat jawabannya deh, Maudilah. Nggak kedengaran suaranya. Zulfa Asya. Nah, Maudilah udah respon tuh. Dapat deh. Zulfa bagaimana? Iya. Hmm? Nomor 1 B ya, Kak. Apa jawabannya? A, B, C, D, E? B. Nomor 1. Nggak kedengaran suaranya. Putus-putus. Waduh, kacau ini. Nomor 1 jawabannya B saya, Kak, ketemunya. C. B. E. B. Bandung. Ya. Oke, Bandung. Si Zulfa dapat Bandung ya. Mau di apa tadi mau di saya? Mau di Lira. Opo? Belum? Tidak ada pendapat? Si apa lagi? Siti Nur Septiani Chandra. Itu Siti apa Sein ya? Sein Nur Septiani Chandra. Apa jawabannya saya? Si Aisyah Sabrina. Nomor 1 apa? Kalau Zulfa tadi dia bilang B. Aku E, Kak. E ya, oke. Baik. Oke lah. Sudah ada beberapa pendapat, sudah cukup bagus. Kalau sudah ada pendapat kan istilahnya sudah mencoba lah kan ya. Habis itu kita Iya, Kak. ya. Tadi saya lupa ini nganuin batasnya. Jadinya E deh kayaknya, Kak. E juga ya. Oke, baik. Oke, kita periksa ya adik-adik. Oke, next kita lihat. Jadi dia bilang di soal sih dia udah bilang ya, dia nentuin begini ya. Kita nggak bisa berkutik ya, dia udah bilang hasil substitusi gitu kan. Jadi ya sudah. Tapi memang ini agak ya, oke. Jadi kita misal U-nya itu yang dia bilang X tambah 1 berarti kan DU sebenarnya sama dengan DX ya. Jadi integral kita ini hati-hati ya, ini X kuadrat di luar loh ya ini. Jadi di sini ini harus kita ubah lagi. Oh my god. Ya nggak apa-apa lah ya, diubah aja dulu. Jadi X itu sama dengan, lihat ya, U dikurang 1 ya kan. Kayak gitu ya. Kemudian lagi di sini ketentuannya adalah kalau X sama dengan 0 ya kan. Kalau X sama dengan 0, maka si U-nya 1 kan gitu ya. Si U 1. Sedangkan kalau X sama dengan 1, si U-nya 2 ya. Oke. Nah, maka bisa kita teruskan proses integral kita ini. Kita tuliskan berarti batas integralnya berubah ya. 0 menjadi 1, 1 menjadi 2. Oke. Berarti integral dari 1 sampai 2. X kuadrat itu berarti U dikurang 1 ya. Kuadrat. Kemudian akar X tambah 1 berarti akar U. DX berarti DU ya. Oh, udah ya. Selesai ya. Ini jawabannya. Nggak banyak cincong dia ya. Oke, sip.
Ya, jawabannya adalah E. Seret-seret, betul. Mantap, mantap, mantap. Nggak dilanjutin ya, kalau dilanjutin bisa itu. Bagaimana lanjutan integralnya itu? Kuadratkan dulu ya. U dikurang satunya kuadratkan, habis itu kali akar U-nya. Nah, ini yang saya bilang, ini integral bisa dikerjakan dengan integral substitusi seperti ini, tapi jadi rumit kan ini. Tapi bisa juga dikerjakan dengan integral parsial. Ini kita hitung nilainya ya, oke? Kita hitung ya, 1 sampai 2 ini. Kita hitung saja, supaya sekalian jadi pembelajaran buat kita. Kita hitung aja sekalian ini. Jadi ini panjang lagi urusannya. Integral 1 sampai 2, ini kan harus dikuadratkan. Jadi U kuadrat dikurang 2U tambah 1 dikali akar U lah ya, ini perhatikan ya. Nah gitu. Berarti kalau dikali akar U kita langsung membuat ke bentuk pangkat aja ya supaya cepat diintegralkan. Berarti kan ini 5/2, 2,5. Ini 3/2 ya. Karena 1,5 kan gitu kan. Sedangkan ini ya U pangkat setengah dong, si akar U itu sendiri. Nah DU gitu. Nah ini bisa kita integralkan tapi lihat bentuknya. Lumayan memusingkan bentuknya kan. Jadi ini 5/2 tambah 1, 7/2. Berarti 2/7. U pangkat 7/2. Sedangkan yang ini 4/5 dong jadinya. U pangkat 5/2. Sedangkan yang ini 2/3. U pangkat 3/2. Dari 1 sampai 2. Oh. Apa namanya, nggak bisa dihitung ya. Nggak bisa dihitung. Akar-akaran gimana mau ngitungnya? 2 pangkat 7/2 ya tetap 2 pangkat 7/2 ya. Bisa sih bisa, tapi akar-akaran gitu. Kalau bilangan bulat tadi enak tuh ngitungnya tuh maksud saya. Ini mah bentuknya nyeleneh begini ya lumayan nih, capek lah ngitungnya, nggak usah lah ya. Aku pikir kalau kecuali batasnya kita ubah, tapi batasnya kita ubah nanti kemana-mana berubah juga. Jadi apa ya? Batasnya kita ubah dari berapa ke berapa lagi, sedangkan dia cuma 0 sampai 1 ya kan? Jadi memang soal ini bukan untuk dihitung. Ya, bukan untuk dihitung. Ya, tidak bisa. Kita lanjutkan. Sudahlah ya. Aku pikir tadi hasilnya bilangan bulat. Nah, kalau bilangan bulat biar kita uji dengan cara parsial juga gitu ya. Walaupun parsialnya ini lumayan juga sih, tapi ya. Cuman kalau parsial ini variabel tab X loh ya. Bentuknya beda hasilnya itu. Hasil ini kan dalam variabel U nih kayak gini kan. Kalau parsial kan dia tetap variabel X kan. Kita parsialkan gitu ya. Beda bentuknya, tapi kalau nilainya dimasukkan hasilnya sama itu gitu maksud saya. Tapi tidak bisa kita coba di sini karena angkanya tidak bulat, akar-akaran begitu remfong. Mana ujung pulpen? Oke, jadi benar ya jawabannya E, mantap. Sekarang nomor 2, silakan adik-adik jawab nomor 2, jawabannya Oppo.
Nomor 2. Oke, siapa sekarang ini? Nomor 2, Anissa Dwi P. Anissa Dwi Prameswari. Nomor 2 apa jawabannya, Dek? Masih ngitung, Kak. Masih ngitung. Oke. Si Silvi Cantika. Gimana saya nomor 2 udah? Saya juga masih ngitung, Pak. Oke. Siapa lagi ya? Si Caroline Shu. Caroline gimana? Saya masih ngitung, Kak. Oke, sama semua berarti ya, masih ngitung ya. Oke, kalau begitu coba dulu. Nomor 2. Lanjutkan. Oke. Si Aska Fitria. Nomor 2 gimana, Aska? Sudah? Halo? Si Esterina Febrianti. Nomor 2 gimana, nak? Halo, Esterina? Si Karenina, halo? Ya, Kak. Gimana? Nomor 2 sudah dapat? Kalau aku C. C ya, oke, betul. Mantap. Jawabannya C ya. Saya kira yang lain juga sudah mencoba ya. Oke.
Next, sekarang kita ke nomor berikutnya ini. Bisa ya kan? Nah, nomor 3 berarti. Ayo. Nomor 3 ya. Silakan dicoba nomor 3. Oke. Sudah dicoba ya. Nomor 3. Nidaan khofiyah. Apa dia jawaban nomor 3? Dapat? Halo? Nida? Piye jawabannya pink kan?
Pinkan Vanesha. Nomor 3 sudah dapat? Belum, Kak. Belum. Oke, siapa yang sudah mencoba ya? Si balik lagi kita ke atas lagi. Si Aisyah. Aisyah Sabrina nomor 3 udah dapat deh? Aku C, Kak. Mantep. Betul, betul. Oke. Ya, baik. Dan mungkin ada beberapa yang belum dapat ya. Oh my god, kok dia bergeser? Oke. Jadi kita lihat di sini. Pertanyaannya adalah berapakah nilai dari integral dari 3 sampai 7 ya, fx ditambah 2x dx gitu. Oke, dari sifat integral tadi kita tahu bahwa sifat integral tentu di sini hati-hati ini soalnya. Integral sampai 3 ini ada kali 2-nya ini ya. Berarti integral 1 sampai 3 dari fx-nya itu sendiri cuman 5 berarti. 10 bagi 2. Kemudian ini. Nah, oke, dari sifatnya itu kita gunakan begini kan. Integral 1 sampai 3 fx dx kita tambahkan dengan integral dari 3 sampai 7 fx dx sama dengan integral dari 1 sampai 7 fx dx. Maka di sini integral 1 sampai 3 ternyata 5. Terus integral dari 3 sampai 7 fx dx sama dengan 8 di sini ya. Jadi integral dari 3 sampai 7 fx dx-nya kita dapatkan nilainya 8 kurang 5 ya. Jadi 3. Nih katakanlah yang kedua gitu ya. Nah, maka dari situ kita bisa menghitung integral dari 3 sampai 7 fx ditambah 3x ini. Oh my god. Kok 3x? 2x ya. Geser dulu. Nah, 2x dx. Nah, kalau ini kita integralkan, ini kan integral penjumlahan. Berarti kan integral masing-masing dong. Berarti integral 3 sampai 7 fx dx ditambah integral 3 sampai 7 dari 2x dx gitu kan. Nah, integral 3 sampai 7 hasilnya 3. Ini hasilnya integral dari 2x dx itu adalah x kuadrat ya. X kuadrat dari 3 sampai 7. Berarti sama dengan 3 ditambah 7 pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2. Jadi sama dengan 3 ditambah 40 berarti ini. Iya, hasilnya 43. Mantep ya. Yang dapat C tadi, oke. Sudah bisa. Kalau begitu lanjut. Nomor 4 sekarang. Oh ya, seginilah ya. Nah, supaya kelihatan juga nomor 3 itu. Siapa tahu ada yang belum selesai ini ya kan, membahasnya. Ya, sekarang masuk ke nomor 4 ya. Tidak dihitung, hanya rumusannya saja. Hanya rumusannya saja ya. Kalau dihitung lumayan panjang masalahnya integral ini kan. Jadi lama dia. Tapi kan intinya kalau orang sudah tahu cara menghitungnya kan itu yang perlu ya sebetulnya. Caranya yang perlu kan. Kalau menghitung ini supaya cepat sebenarnya komputer lah. Ya, masukkan programnya udah kan. Tapi membuat programnya itu kan yang sulit. Artinya ya logika pengerjaan soalnya yang harus kita pahami ya. Maka di situ dia nggak perlu dihitung, cukup rumusannya apa gitu.
Oke. Bagaimana nomor 4? Sudah dapat jawabannya? Siapa lagi nih? Nur Septi lagi. Nur Septiani Chandra. Halo, dari tadi nggak bisa suaranya ada. Bagaimana Nur Septiani Chandra? Nomor 4 dapat? Belum, Kak. Belum. Sarah Nurul? Nurul Sarah? Iya, nomor 4. Belum? Halo, Sarah Nurul? Si Anissa Dwi? Belum, Kak. Belum. Oke, baiklah. Kalau begitu mungkin ini rada ribet ya, rada riwih. Kalau rada riwih kita bahas aja. Tapi ini nggak ngitung sebenarnya ya, hanya rumusan aja. Rumusannya saja yang diminta, tidak diminta perhitungannya. Oke. Kita lihat. Kita geser dulu lah supaya ada space buat nulis. Oke. Jadi daerah R disebut R ya, di kuadran kedua dia. Kuadran kedua ya, jadi ada kuadrannya ya. Dibatasi oleh grafik YX kuadrat, YX tambah 2, dan Y sama dengan 0. Integral yang menyatakan luas daerah X. Oke, luas daerah R. Kalau kita gambar ilustrasinya seperti ini. Seperti ini ya, di sini aja deh ilustrasinya. Aduh. Oh, boleh. Paling susah ya di sini bikin garis lurus ya, susah. Ya memang di buku juga susah sih kalau nggak pakai penggaris. Lumayan. Seret. Nah, sumbu X, sumbu Y. Pusat koordinat 0,0. Kalau YX kuadrat itu paling gampang ya digambarkan. Gambarnya cuma begini aja. Ini kita berikan warna biru ya. Cuma kayak gini doang YX kuadrat. Seperti huruf U terbuka ke atas melalui 0,0 ini gitu. Udah. Ini adalah YX kuadrat gitu. Y sama dengan X kuadrat. Selesai. Kalau Y sama dengan X tambah 2, ini berupa garis lurus. Y-nya akan menjadi 2. Untuk X-nya min 2. Oh, set. Di sini pula min 2-nya. Nah, gitu. Tinggal dihubungkan juga sih ini. Hubungkan jadilah garisnya. Seret. Waduh, berbelok sedikit. Malah putus semuanya. Oke, seperti itu ya. Nah, ini adalah untuk Y sama dengan X tambah 2, grafiknya seperti itu. Dibatasi oleh, Y sama dengan 0. Oke. Y sama dengan 0 adalah, itu sumbu X ya. Oke. Y sama dengan 0 itu adalah sumbu X. Jadi kalau begitu, daerah yang mereka batasi itu, ini hati-hati ya. Jadi Y sama dengan 0 itu sumbu X ini. Sumbu X ini dinamakan Y sama dengan 0. Daerah yang mempunyai luas haruslah berupa daerah tertutup. Maka mana daerah tertutupnya itu? Ini. Ini garis YX tambah 2-nya. Ini kurva X kuadratnya, oke. Hati-hati ya. Ini Y sama dengan 0-nya. Jadi daerahnya itu ini. Nah, kayak gitu. Ya. Itulah daerahnya. Maka titik potong ini harus kita hitung dulu ini berapa ini titik potongnya ini. Mereka kan berpotongan nih, ini nih. Di sini berapa, di sini X-nya gitu. Tinggal disamakan saja antara X kuadrat samakan dengan X tambah 2.
Berarti X kuadrat dikurang X dikurang 2 sama dengan 0. Kita faktorkan. X tambah 1, X kurang 2. 0. Mereka berpotongan di X min 1 dan X sama dengan 2. Oh, di sini berpotongan juga mereka ini. Sini 2. Di sini min 1. Nah, jadi warna merah ini, kalau kita mau hitung itu ya, warna merah ini, L-nya, kita tulis warna merah ya. Berarti dia ada 2 itu. Yang pertama integral dari ini. Dari minus 2 sampai minus 1. Dari minus 2 sampai minus 1. Dari apa? Ini garis X tambah 2 ini. X tambah 2 dx. Terus ditambah dengan integral dari minus 1 ini sampai 0. Dari apa? Ini lengkungan ini. X kuadrat dx. Nah, inilah jawabannya. Jadi hanya rumusannya aja. Ya, jawabannya A. Kalau disuruh ngitung lumayan, bisa dihitung itu ya, cuman ya lumayan juga. Maka dia nggak nyuruh ngitung, hanya disuruh rumusannya saja. Jawabannya A. Kak, Yep. itu tadi kenapa disamain, Kak? Untuk mencari titik potong mereka berdua. Ini ya. Oke. Jadi di sini kita tulis kasih nama lah ya dia ya. Kasih nama ini Y1 lah gitu. Ini Y2. Maka ketika disamakan Y1 sama dengan Y2, nah itu berarti, oh my god, Y1 sama dengan Y2 ya. Y1 sama dengan Y2, ini berarti mencari titik potong mereka. Ketika mereka sama, itu artinya kedua kurva maupun kedua garis itu berpotongan begitu ya. Paham? Oh, berarti selalu harus dicari titik potongnya dulu ya, Kak? Enggak juga. Cuman di sini kalau kita tidak mencari titik potongnya kan kita nggak tahu koordinatnya ini berapa gitu, si min 1 ini gitu loh. Sementara luasannya itu ada 2 area ini. Ya, 2 area. Ini luasan 1 L1, sedangkan ini luasan 2 L2 gitu. Gitu. Jadi harus disamakan. Kalau tidak nggak harus disamakan sebenarnya. Cuman dalam hal ini wajib. Kalau misalkan yang disuruh dicari luasnya ini misalnya nih. Kita arsir merah jambu aja di sini. Di sini misalnya nih. Nih disuruh dicari ini. Nggak perlu kalau di sini. Diarsir segini doang nih. Terus misalkan di sini dikasih apa namanya? Setengah, terus di sini 1. Dari setengah sampai 1 nggak usah nyari titik potong. Cukup atas kurang bawah dari setengah sampai 1 gitu loh. Paham maksud saya di sini? Paham, Kak. Tapi aku bingungnya kenapa itu bisa tahu ada 2 luasan gitu, Kak? Karena memang apa namanya? Kalau modelnya seperti ini, karena dia terhadap sumbu X gitu ya, bisanya itu kita memang 2 gitu. Jadi ini diarsir lah 1 ini pakai warna apa ya? Warna hijau lah ya. Ini sampai di sini doang yang bisa. Jangan warna hijau lagi, biru deh. Sampai sini doang bisa kita hitung ini gitu. Nah, itu yang di bawah garis Y sama dengan X tambah 2 itu gitu. Sedangkan yang satu lagi ini nggak bisa. Ini memang di bawah X kuadrat gitu. Jadi nggak harus 2 kecuali misalkan ini. Kecuali yang ini misalnya nih, ini saya arsir. Tapi janganlah kebanyakan arsiran nanti. Kalau itu 1 aja gitu loh. Kayak ini juga 1 aja nih. Dari setengah sampai 1 ini kan. Ini 1 aja, nggak ada 2 bagian di sini. Gitu, ini. 1 bagian aja ini. Kalau ini 2 gitu. Kalau enggak mau bagaimana kita bikin coba ini kalau enggak dibagi 2. Apa yang mau dibikin fungsinya? Kan gitu. Harus dibagi 2 dia. Oh iya, Kak. Paham, Kak. Makasih, Kak. Ya. Jadi ya pokoknya gitu deh, agak ribet memang ini memaknainya itu ya. Pokoknya gini, luasan itu harus dalam ruang tertutup 1 ya. Jadi itu yang warna merah itu kan tertutup ya, udah saya arsir. Yang kedua, pengintegralannya itu terhadap apa dulu?
Kalau terhadap X ya, kita lihat dia di bawah kurva itu ke sumbu X-nya begitu. Kalau terhadap Y, kita lihat juga di bawah kurva itu ke sumbu Y begitu. Kalau dua buah kurva bertindihan, itu dikurangkan. Tapi kalau tidak ada yang bertindihan, tidak ada yang timpa menimpa, itu tidak dikurang ya. Kayak gitu. Jadi di sini tidak ada pengurangan di sini. Yang kurva X tambah 2 tidak ada kurva di atasnya untuk luasan ini. Begitu yang X kuadrat nggak ada. Beda cara, beda arti tadi kalau yang dicari ini. Ini nih. Ini ya kalau luasan ini yang dicari. Nah, ini saya arsir hitam ya. Nah, ini beda lagi urusannya kalau ini. Ini dari min 1 sampai 0 juga ini. Cuman kalau yang ini dari min 1 sampai 0, X tambah 2 ini dikurang X kuadrat. Itu luasan yang saya arsir hitam ini. Begitu loh. Jadi ya mencari luas daerah dengan integral itu memang lihat-lihat situasi. Kapan dia dikurang, kapan dia dipisah dua kayak begitu gitu ya. Kira-kira gitu deh. Jadi memang tapi kalau kita sudah sering mengerjakan integral luas, pasti kita ketemu feel-nya sebenarnya. Ya. Oke, itu nomor 4. Next, nomor 5 nih. Wow, ini disuruh hitung ya, bukan cuma rumusan. Waduh, mantep. Nomor 5 ya, silakan adik-adik. Volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh kurva Y akar X garis X sama dengan 2 garis X sama dengan 4 garis Y sama dengan 3 diputar mengelilingi sumbu X ya sejauh 360 derajat. Kalau ada yang sudah dapat, jangan malu-malu ya. Nomor 5 ini gitu ya. Begitu juga nomor 6 juga boleh. Serah aja pokoknya.
Oke, sudah ada yang dapat nomor 5. Halo. Oh, boleh. Kok jadi begini? Wah. Ini. Oke, ada yang sudah dapat? Halo? Halo teman-teman? Siapa nih? Mau di Lirah mau di? Si Aska dari tadi nggak kedengaran suaranya. Bagaimana Aska? Belum, Kak. Belum. Oke, waktunya kita coba sampai di sini ya. Masih ada perpindahan kelas ya. Jadi sampai di sini dulu. Thank you semuanya. Untuk jawabannya ini yang ini adalah E ya. Coba kamu tak-atik di rumah ya. Dan ini adalah C. Oke? Oke, baik. Kita tutup sampai di sini dulu. Oke, thank you semuanya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Sama-sama.